Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Pada hari ini perkenalkanlah saya mengenalkan diri. Nama saya Ahmad Nurul Alvin. Bapak-Bapak sekalian dapat memanggil saya sebagai Alvin. Selanjutnya saya persilahkan Bapak-Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, nama saya Agung Dwi Aditya sebagai penggugat disajikan Dwi. Nama saya Eko sebagai tergugat. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak-bapak telah sepakati menunjukkan saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu dan juga memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Sebelum itu saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kausus pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak yang saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga rahasianya. Yang ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, Bapak-bapak dan Bapak-bapak sekalian, setuju dengan tata tertib tersebut? Baik, saya setuju, Pak. Selanjutnya, kita akan mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak penggugat untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak setuju? Setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak penggugat, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak tergugat untuk berbicara. Apakah semuanya setuju? Saya setuju, Pak. Saya juga setuju, Pak. Baiklah, silakan Bapak menyampaikan permasalahannya. Baik. Sebelumnya saya adalah seorang pengusaha sepatu dan saya telah menyalurkan barang saya kepada pihak Bapak tergugat. Memang selama ini dari pihak Bapak tergugat tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayarannya. Namun akan tetapi sejak 3 bulan terakhir Bapak tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar tagihan kepada saya, walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo. Saya sudah menghubungi Pak Eko berkali-kali, tetapi tetap saja tidak ada hasil yang memuaskan. Untuk itu saya memutuskan untuk menggugat Bapak tergugat karena atas tuduhan prestasi, Pak. Tindakan kami juga mengharapkan agar komunikasi tetap terjalin dengan baik. Tindakan yang Anda lakukan cukup cepat, bahwa Anda merasa kecewa atas kejadian ini, agar pembayaran segera dilakukan dan kemudian
Bapak juga mengharapkan agar komunikasi Anda dengan Bapak tergugat baik. Apakah penjelasan Bapak cukup atau ada tambahan lain? Iya Pak, ada. Intinya produk sepatu saya ini adalah sepatu yang sangat spesial. Sepatu tersebut dibuat sesuai dengan model trendy untuk anak muda, sehingga sepatu tersebut sangat populer dan spesial. Dalam penyelesaian masalah ini, jadi saya menggugat atas Bapak tergugat untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak tergugat untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran ke Bapak penggugat, namun selama beberapa tahun ini kami tidak pernah menunda atau terlambat melakukan pembayaran, dan harusnya pihak penggugat berterima kasih pada saya karena sepatu tersebut sudah diiklankan. Saya sangat kaget kenapa dengan tiba-tiba pihak menggugat saya. Untuk itu saya berniat mengubah kembali karena tuduhan pencemaran nama baik saya. Oh, jadi menurut Bapak usaha Bapak kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak mengirimkan agar komunikasi yang baik dengan pihak, dan juga Bapak mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik dalam bekerjasama. Iya, benar Pak. Apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Tidak ada. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan dari pihak penggugat, karena ini bisa berpengaruh buruk pada image di toko sepatu milik saya, Pak. Saya mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Sebelumnya, saya melihat bahwa antara pihak penggugat dan tergugat ada beberapa kesalahpahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak-bapak sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Kedua belah pihak juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Apakah benar, Bapak? Iya, benar Pak. Baik. Selanjutnya seperti yang telah Bapak ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak penggugat menganggap pihak tergugat adalah pelanggan yang saling bekerjasama, dan itu sangat penting bagi kelanjutan persahabatan atau hubungan kerja. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan pihak tergugat di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan saya dengan pihak tergugat itu sangat jadi cukup baik. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak tergugat, Pak. Jadi, Bapak menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, jika masalah pembayaran diselesaikan, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan dengan Bapak tergugat di kemudian hari? Iya Pak, saya bisa mempertimbangkannya. Mengenai tanggapan dari pihak penggugat, apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerjasama, tetapi pihak penggugat yang telah tidak mencoba sepatu saya, Pak. Dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik. Maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu, Bapak? Iya, benar, Pak. Jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, saya akan menuliskan di papan tulis definisi permasalahannya. Menurut saya, kita tidak membicarakan mengenai permasalahan bisnis dulu sebelum hutangnya diselesaikan. Kalau begitu, Bapak tergugat bagaimana? Mengenai masalah pembayaran bisa berpindah ke kelanjutan hubungan bisnis saja, Pak. Apakah dari pihak penggugat ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju Pak kalau kita bahas masalah hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah,
Bapak, untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis, terlebih dahulu bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik, yang selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Iya, saya setuju Pak. Setelah kedua pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang, dan sewaktu-waktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya. Mohon agar pihak lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentarnya yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan-usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak selanjutnya. Saya berikan kesempatan, kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif, selanjutnya bagaimana kalau kita membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Eko dan Bapak Diki di kemudian hari. Apakah Bapak memiliki usul untuk permasalahan tersebut? Pak, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan baik dengan Bapak Eko, tapi saya tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali, sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari Bapak Eko. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini. Pasti akan saya bayar. Selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, tetapi ada hal dan satu yang mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon Bapak mengerti sedikit dong, Pak. Apakah Bapak Eko memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Pak Diki. Jadi Bapak Eko sanggup memberikan jaminan kepada Bapak Diki? Jaminan berupa apa? Ya jelas dong Pak. Saya rasa apabila hubungan dapat dilanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran terhadap Bapak Diki. Apakah dengan jaminan atau apa begitu, namun saya sendiri tidak bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya akan dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga saya juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Bapak Diki. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan, serta jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin, Pak. Ya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, bukan begitu, Pak? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara bapak-bapak kita tunda terlebih dahulu. Yang selanjutnya, bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak Eko memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Diki itu tidak mengambil tindakan gegabah semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya yakin saya pasti akan membayar utang saya
dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Diki di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Eko cukup beretikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Bapak Diki? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal semacam ini terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Eko menanggapi tagihan tersebut. Karena hubungan yang terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara keluarga, dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar publik. Baik, dari penjelasan Bapak sekalian melihat bahwa Bapak sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Bapak-bapak, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bapak Eko dan Bapak Diki ada usulan mengenai hal ini? Ya, begini Pak, mengenai pembayaran, saya pasti akan membayarnya, tapi untuk saat ini saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu karena ada masalah di perusahaan saya. Jadi mohon kepada Bapak harus sedikit bersabar karena saya minta waktu sekitar 6 bulan. Bisakah Pak? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa Anda gak percaya sama saya Pak? Gak mau mengerti sih? Pak, kenapa Bapak bisa membayar iklan dengan mahal, tetapi Bapak tidak mau membayar ke saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Sebenarnya Anda itu berterima kasih pada saya. Saya yang telah berhasil memasarkan sepatu itu dan mengiklankan sepatu itu hingga terkenal sampai sekarang. Malah kau menggugat saya. Dasar kau gak tahu diri. Sabar. Jangan kecewa. Tenang, silahkan. Saya menyadari bahwa pasti ada kecewaan dari kedua belah pihak antara masing-masing. Namun, pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan terbuka terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Bapak mediator bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat maupun pihak terpenggugat, saya akan mengadakan pertemuan juga antara satu sama lain. Wah, bisa-bisa apa yang kita bicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai bocor kepada pihak lain. Kalaupun ada hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan minta bapak-bapak untuk menyampaikan sendiri. Jadi apakah bapak-bapak setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah ataupun bisa disebut dengan kaukus? Saya tidak keberatan kok Pak. Klien saya juga tidak keberatan Pak. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan Bapak Eko terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang akan menjadi alasan dan juga penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Bapak tidak keberatan? Tidak masalah Pak, kalau begitu saya akan menunggu di luar. Baiklah, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Bapak Eko dan Bapak Diki telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak apakah wajar kalau Bapak meminta Bapak Diki untuk menunggu 6 bulan untuk permasalahan pembayaran hutang?
Dan menurut Bapak, apakah alasan Bapak Diki tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Pak. Kira-kira menurut Bapak mediator bagaimana? Oh, kalau menurut saya, apakah hal ini mungkin karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Diki, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak boleh berpikiran semacam itu Pak, karena saya pasti akan membayarnya. Jika Bapak berada dalam posisi itu, apa yang akan Bapak dapat rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Eko, apa yang bisa saya lakukan agar Bapak yakin bahwa Bapak Eko akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan terjalin? Begini Pak, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, sebagai mediator tentu saya akan menjaga kerahasiaan Bapak dengan terjamin. Oke kalau begitu. Walaupun saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi usaha sepatu saya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image, benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya juga mohon sama Bapak, jangan sampai Bapak membicarakan masalah ini kepada siapapun. Ya Pak. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan saya. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit kekurangan. Namun kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan saya Pak. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang sangat cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari pihak Bapak Diki, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin Bapak, jika pihak dari Bapak Diki bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset, sehingga saya dapat memenuhi pembayaran dari tagihan kepada Bapak Diki. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak lebih terbuka dengan Diki, karena mungkin saya setelah mendengarkan penjelasan Bapak, pihak Diki akan mengerti kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Bapak? Ya tentu Pak. Tentunya Bapak juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik Pak. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang-hutang kepada Bapak Diki. Namun saya masih minta tenggang waktu beberapa bulan Pak, sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Bapak Diki. Pasti Bapak Diki akan bertanya mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Bapak menggugat atau Bapak Diki menunggu? Coba Bapak bayangkan bagaimana jika Bapak Diki
mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu sangat parah sekali Pak. Toko saya bisa tutup. Kalau Bapak Diki tidak mensuplai sepatu aset kepada saya tidak bisa menjual sepatu aset itu Pak. Karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya mungkin masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bapak Diki untuk mencicil ulang saya 3 bulan dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Bapak Eko sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Diki secara untuk membayar hutang secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini, begitu Pak? Ya benar Pak. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 hutang saya kepada Pak Diki sudah lunas Pak. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa sanggup untuk membayar hutang ini kepada Bapak Diki secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikan pada Bapak Diki? Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahuan kepada pihak penggugat ataupun Bapak Diki mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan sampaikan sendiri. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan juga penjelasan dari pihak penggugat ataupun Bapak Diki. Siap. Maaf Pak, sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya dengan Bapak tergugat Eko telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau saya boleh bertanya, kira-kira apa yang Bapak rasakan jika berada di posisi Bapak Eko? Wah, saya pasti akan sangat malu sekali Pak. Apalagi kalau masalah hutang ini sampai diketahui orang banyak. Baiklah, untuk itu apakah Bapak memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Iya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas Pak, bahwa saya menginginkan hutang Bapak Eko segera dilunasi. Tapi dikarenakan adanya beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkannya di sini, apa Bapak mediator akan membocorkannya kepada pihak Pak Eko? Saya berjanji Pak, karena masalah seperti ini sebagai mediator juga berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Pak, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli, dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkan kepada Bapak Eko. Dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Eko, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Yuli. Akibatnya, saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Dan selanjutnya, saya memutuskan untuk menggugat Bapak Eko. Dan Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, maka itu saya tidak bisa lagi menunggu. Baiklah, sebelumnya kalau saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka dengan Bapak Eko, karena mungkin setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, pihak Bapak Eko akan mengerti mengenai kesulitan Bapak dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Bapak Eko tahu membayar kepada Bapak tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil? Apakah Bapak dapat menerima? Mungkin saya butuh waktu untuk berbicara dulu dengan Ibu Yuli, tetapi mungkin saya juga bisa bernegosiasi dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan.
apakah Bapak telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Bapak terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Pak. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayar secara menyicil dengan selama waktu 2 bulan masing-masing dengan nominal 50 juta rupiah. Oh, bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Bapak bisa menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Eko mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana? Baik, Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah antara Bapak Eko dan juga Bapak Diki, selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari pihak Diki? Apakah Bapak Eko setuju? Silakan, Pak. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang Bapak Eko sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Eko berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka secara otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan terulang lagi. Apakah masih ada penjelasan lain, Pak? Cukup, Bapak Mediator. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Eko untuk mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memang memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga penyebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Bapak Diki. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal, dan sepatu Asep pun juga ikut terkenal bahkan sampai sekarang ini, dan digemari di berbagai lapisan. Saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik, dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Bapak Diki. Jadi Bapak Eko merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik. Yang saya perlu tanyakan adalah bagaimana Bapak bisa melunasi hutang-hutang sebesar 200 juta itu kepada saya, Pak. Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Pak, Bapak membayar hutang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak ada usulan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Diki? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Pak, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun jika Bapak Diki setuju kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 cicilan utang saya kepada Pak Diki sudah lunas, Pak. Tampaknya pihak Bapak Eko telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Bapak Diki memiliki tanggapan atas usulan Bapak Eko tersebut? Wah, sebenarnya toko saya ini masih tergolong pengusaha yang kecil, Pak. Jadi uang sejumlah 200 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Dan klien kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya, dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan juga reputasi yang masing-masing antara
antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu masalah mengenai tenggang waktu cicilan dan juga bentuk jaminan. Bagaimana Bapak-Bapak? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 2 juta itu Pak, saya harus berdiskusi sama istri saya dulu Pak, karena saya belum bisa membayarnya Pak. Bagaimana Pak? Diki, apakah Bapak Diki dapat menerima usulan dari Bapak Eko untuk menunda pertemuan ini? Iya, kalau Pak Eko memang membutuhkan waktu lebih, saya setuju saja Pak. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju Pak. Baiklah, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik. Dan yang kedua, pihak penggugat dan tergugat setuju untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi antar kedua belah pihak. Dan yang ketiga, penggugat dan tergugat sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan juga jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun hari ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenalkanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan juga meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik pihak penggugat maupun pada pihak tergugat telah menyetujuinya, dan kedua belah pihak telah setuju saling menjaga nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak-bapak sekalian sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan juga jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Pak Eko kepada Bapak Diki, begitu Bapak? Benar Pak? Iya benar Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Eko, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dengan dan jumlah pembayaran bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah, dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah, sehingga pada bulan ke-7 Pak Eko dapat melunasi utang kepada Bapak Diki. Kemudian usulan yang kedua dari Bapak Diki, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Eko dan Bapak Diki, ada tawaran atau usulan lain, atau mungkin ada satu usulan yang lebih disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak? Ya baiklah Pak. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah
masing-masing setiap bulan, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya pada Pak Diki sampai utang saya lunas. Pak Alvin, saya mau meminta izin untuk menelpon sebentar. Baik, silakan. Halo Ibu Yuli. Iya, saya masih mengobrol dengan Bapak Eko mengenai kesepakatan pembayaran. Dan dari Bapak Eko, dia meminta bayaran dicicil mulai dari bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Gimana Bu? Oh iya. Baik Bu. Terima kasih Ibu Yuli. Menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak-bapak harapkan, akan tetapi masing-masing pihak berkompromi untuk itu. Mungkin Bapak-bapak dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Bapak Diki, apakah penawaran Bapak Eko dapat diterima? Iya, baiklah. Kalau begitu saya setuju Pak. Baiklah, jadi Bapak Diki dan juga Bapak Eko telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Eko, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulannya 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Bapak akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu, Pak Eko? Iya benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Eko dan juga Bapak Diki. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran dicicil dimulai dari bulan depan, yaitu bulan Februari tahun 2020, dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah, sehingga setiap bulannya pada bulan keempat, yaitu bulan Juni tahun 2020, pembayaran akan lunas, dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Eko. Benar begitu Bapak? Benar Pak. Iya, saya juga setuju Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak-bapak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut ataupun kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Baik Pak Alvin, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Oh baiklah, saya akan menjawab. Saya akan menjelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikumpulkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Eko, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Eko? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Bagaimana Bapak Diki? Iya, saya setuju Pak. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak kepada Ketua Majelis Hakim untuk hari sidang pembacaan putusan.
yang berhubungan dengan panitera pengganti. Terima kasih untuk hari ini. Mediasi